Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suatu cara sekaligus suatu amalan yang diajarkan Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan rumah kita dijauhkan dari mara bahaya, penolak bala, dan dari gangguan binatang-binatang yang membahayakan nyawa kita, seperti binatang berbisa dan sejenisnya, seperti ular, kalajengking, kaki seribu, dan binatang-binatang membahayakan lainnya. Namun terkadang kita melihat suatu rumah dengan digantungkannya atau disimpannya biasanya di depan pintu atau juga bisa ditempelkan suatu jimat-jimat tertentu dengan tujuan penolak bala, bencana, pelancar rezeki, dan sejenisnya. Padahal penggunaan jimat-jimat ini sangat dilarang dalam Islam. Seperti telah dikisahkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi oleh satu rombongan yang terdiri dari 9 orang. Mereka menghadap Rasulullah untuk masuk Islam dan meminta beliau untuk membaiat mereka menjadi muslim. Tidak semua anggota rombongan itu dibaiatnya. Salah seorang dari mereka ditolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mengapa sebabnya. Dan masalah ini tentunya mengundang pertanyaan dan menjadi tanda tanya mereka. Wahai Rasulullah, yang lain ini kau baiat, tetapi mengapa yang seorang ini kau tolak? Tanya seorang di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena dia menggunakan tamimah. Ada yang tahu, saudaraku, apa itu tamimah? Tamimah adalah sebuah batu cincin dari batu mulia atau sejenisnya yang dulu biasa dipergunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk ajimat atau penolak bala. Caranya dengan menggunakannya atau memakainya di jari tangan, atau juga mungkin seperti batu cincin gitulah ya, atau juga bisa mengalungkannya di leher. Jadi batunya itu dibuat kalung mungkin ya. Lalu mendengar penjelasan Rasulullah, dengan tersipu malu, orang yang merasa memakainya dengan diam-diam melepaskan tamimah yang dipakainya. Baru setelah itu Rasulullah mau membaiatnya. Barang siapa yang mengalungkan ajimat, sesungguhnya ia telah musyrik. Sabda Rasulullah menjelaskan kepada mereka. Seperti juga dalam suatu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki mengenakan cincin yang terbuat dari kuningan di tangannya. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada orang tersebut, "Apa ini?" Lelaki itu pun menjawabnya, "Ajimat untuk menjaga diri." Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, "Buanglah. Sesungguhnya ajimat itu tidak akan menambah kekuatan, bahkan akan menambah kelemahan. Jika nanti kau meninggal dan cincin itu masih kau pakai, kau tidak akan selamat buat selama-lamanya." Begitulah, saudaraku, bahayanya kita menggunakan sebuah jimat. Bukan kita tidak boleh menggunakan kalung ataupun cincin, boleh-boleh saja. Asal itu kita niatkan atau sebatas untuk perhiasan semata, bukan untuk dijimatkan. Mungkin jimat-jimat tersebut tujuannya untuk penjagaan diri, tolak bala, penjagaan rumah, pelancar rezeki di rumah, penglaris, dan sebagainya. Dalam jangka pendek bisa saja mungkin membantu kita. Kita merasakan khasiatnya. Tapi ingatlah, selain musyrik, maka dalam jangka panjang sudah pasti akan banyak efek sampingnya yang tidak baik buat diri kita, rumah kita, bahkan keluarga kita. Bahkan orang-orang yang banyak memiliki jimat biasanya akan sulit bahkan susah untuk mengerjakan ibadah seperti sholat dan lainnya. Walaupun mungkin hati sangat sekali menginginkan, tetapi akan ada terasa seperti ada yang menghalangi dan memang sangat berat dan susah ketika mau mengerjakannya.
Itu keluhan-keluhan yang biasa saya dengar dari pasien-pasien saya yang datang minta diruqyah, ingin bertobat dan membuang pengaruh jimat atau ilmu dalam tubuhnya. Biasanya yang mereka keluhkan mudah emosian yang sangat tidak wajar, seperti ada yang mengendalikan atau seperti memiliki kepribadian ganda. Ada yang tidak bisa tidur berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan kebanyakan ada yang ingin sholat tetapi susah sekali, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke topik bahasan kita, yaitu cara yang dicontohkan atau diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar rumah terbebas, terlindungi dari segala macam bala, bahaya, dan gangguan binatang berbisa dan berbahaya. Selain kita pun harus tetap menjaga sebisa dan semampu kita agar rumah aman dari hal-hal buruk, juga menjaga kebersihan agar binatang-binatang berbahaya tidak mau atau tidak betah diam di rumah kita. Namun saya pernah menjumpai suatu rumah yang sering didatangi atau dihuni ular. Padahal dilihat secara logika, rasanya ular itu tidak mungkin bisa masuk ke rumahnya. Sebab selain tidak ada lubang pemicu ular itu masuk, juga ular itu tiba-tiba berada di lantai atas, sering dibuang, bahkan dibunuh. Tetapi tidak beberapa lama, anehnya ada lagi dan ada lagi. Dan anehnya juga, di rumahnya saja yang sering mendapat kejadian tersebut. Sedangkan tetangganya tidak pernah mengeluhkan hal itu, yaitu didatangi ular. Sampai-sampai pasien saya itu memasang CCTV di setiap sudutnya ya, karena penasaran. Takut ada orang jahil sengaja meletakkan ular-ular tersebut. Namun tetap saja, ular itu tiba-tiba ada dan tidak terdeteksi CCTV. Maksudnya tidak diketahui bahwa ada seseorang yang sengaja meletakkan ular tersebut. Tidak ada di CCTV. Tapi ular itu tiba-tiba biasanya sudah ada. Aneh bukan? Lalu saya pun menyarankan amalan ini, dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 tidak pernah mengeluhkan gangguan ular tersebut masuk ke rumahnya lagi. Mudah-mudahan selamanya. Cara ini selain menjadikan amal ibadah bagi yang mengerjakannya, juga manfaatnya sangat luar biasa. Langsung saja kita bahas. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perilaku suaminya yang sering mengundang orang-orang datang ke rumahnya dan juga menjamunya dengan hidangan-hidangan yang dia miliki. Sehingga sang perempuan itu sebagai istrinya merasa repot dan kelelahan. Namun mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab apapun tentang hal itu, yaitu tentang keluhan perempuan tadi. Dan setelah beberapa waktu, Rasulullah pergi ke rumah perempuan tadi dan Rasulullah berkata kepada suami perempuan tadi, "Sesungguhnya aku adalah tamu di rumahmu hari ini." Betapa bahagianya sang suami dari perempuan tadi karena mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun segera menghampiri istrinya untuk mengabarkan bahwa tamu hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan si istri pun merasa bahagia karena kabar tersebut. Dia pun segera memasak makanan yang lezat dan nikmat, serta dia melakukannya dengan penuh rasa bahagia di hatinya. Singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi dari rumah itu, beliau berkata kepada sang suami perempuan tadi, Rasulullah berkata, "Ketika aku keluar nanti dari rumahmu, panggil istrimu dan perintahkan dia untuk melihat ke pintu tempat aku keluar." Maka sang istri pun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya.
diikuti oleh binatang-binatang melata seperti kalajengking dan berbagai binatang yang berbahaya lainnya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkejutlah sang istri dengan apa yang sudah dilihat di depannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti itulah yang terjadi setiap kali tamu keluar dari rumahmu, maka keluar pula lah segala bala, bahaya, dan segala binatang yang membahayakan dari rumahmu. Nah, dari hadis atau kisah ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa dengan kita memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, maka manfaatnya akan menjadi wasilah untuk penolak bala, bahaya, entah itu secara nyata ataupun kasat mata, dan juga sebagai penolak dari gangguan-gangguan binatang yang membahayakan di rumah kita. Maka seperti pasien saya tadi yang rumahnya sering didatangin ular yang tidak wajar, saya sering menyarankan kepadanya, di saat kita punya rezeki sedikit, maka undanglah orang-orang terdekat, terutama orang yang tidak mampu ataupun anak yatim, datang ke rumah kita, jamu, dan berikanlah makanan yang terbaik buat mereka. Bukan makanan sisa ya. Dan setiap kali ada seseorang yang mungkin berkunjung ke rumah, entah itu teman, jangan sungkan, walaupun hanya air putih kita menawarkan kepadanya. Karena kemampuan kita mungkin hanya air putih. Tidak mengapa, karena dengan hal seperti itu, maka manfaatnya akan sangat luar biasa. Dan ketika saya sudah menyarankan ke pasien saya tadi, karena kebetulan dia pun terbilang rezekinya atau ekonominya lumayan, setiap hari Jumat dia sering memanggil orang-orang, terutama orang tidak mampu, untuk makan-makan di rumahnya. Dan setelah itu minta didoakan oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah khasiatnya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan cara ini bisa kita lakukan, yang insya Allah akan sangat berguna untuk dunia dan akhirat kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.